Beliau seorang psikolog dari Universitas Gunadarma dan beliau juga S2-nya seorang psikolog klinik ya, klinis ya Mbak Wardah ya. Dan sekarang sedang juga mengambil program pasca sarjana doktoral untuk psikologi. Ya, Mbak Wardah ini sebenarnya adik sepupunya Bu Isa juga, kakaknya Mas Omet. Iya betul. Ya. Dari dulu Wardah selalu backup Bu Isa kalau kita cerita tentang watak, kadang kita juga ngobrol-ngobrol walaupun kadang-kadang informal ngobrolnya tentang watak begini dan sebagainya. Buku-buku dia juga Bu Isa baca dan sebagainya ya. Hanya memang Mbak Wardah yang bagian introvertnya dia di belakang layar. Hari ini saya mau tampilkan soalnya. Oke, Mbak Wardah. Menurut Mbak Wardah, ya kalau kita sebagai orang awam nih belajar watak itu penting nggak sih? Wah penting banget bisa karena penting banget karena banyak juga nih klien-klienku yang datang gitu ya konsultasi, mereka tuh sebenarnya basic permasalahannya itu bukan karena konflik rumah tangganya misalnya ataupun dia tidak bisa mengasuh anaknya, tapi karena tidak mengenal, bukan hanya mengenal siapa anaknya ataupun siapa pasangannya, tapi tidak mengenal diri sendiri, gitu kan? Jadi nggak mengenal diri sendiri. Betul, ya itu kan problem permasalahan yang utama ya, karena kita kalau mau mengembangkan potensi ataupun mengatasi problem solving, harusnya kita bisa mengenali watak diri sendiri dulu, gitu kan? Karena kalau kita bisa mengenali watak diri sendiri dulu, mau bagaimanapun kita mau berkomunikasi dengan orang lain ataupun kita akan melakukan problem solving itu kan harus tahu dulu gitu kan. Karena kalau sebelum kita sayang diri kita sendiri, kita juga nggak bisa untuk bisa menyayangi orang lain gitu kan. Betul. Nah. Jadi ini penting ya, walaupun misalnya kita belajar yang superficial atau yang istilah kita populer ya, kayak gitu ya. Ya Wardah kan ini punten ya, manggilnya jadi nggak mbak nggak ibu karena Wardah adik saya. Betul, karena adiknya sendiri. Manggilnya Dek Wardah gitu. Kita orang mungkin sekarang panggil adik gitu. Iya baik. Ya, Mbak Wardah gini. Mbak Wardah kan ikutin terus nih ya apa yang Bu Isa sharingkan secara umum gitu ya dengan teori koleris, melankolis, pragmatis dan sanguinis. Dulu Wardah juga pernah bilang itu sebetulnya kan pembagiannya Hippocrates, tapi karena kita menghormati karyanya Hippocrates, maka istilah koleris, melankolis, sanguinis, pragmatis masih kita pakai sebagai wujud penghormatan kita pada Hippocrates ya. Benar ya? Dan Hippocrates teman-teman lahirnya atau hidup 300 tahun sebelum Nabi Isa alaihissalam lahir. Filsuf populer beliau. Iya, makanya saat itu dan itu diabadikan sampai sekarang. Jadi teman-teman menggunakan istilah koleris, melankolis, sanguinis, pragmatis itu udah dipakai 300 tahun sebelum Masehi, Masya Allah. Walaupun teori pendekatannya, ya basicnya ada perkembangan ya Mbak Wardah ya. Betul. Namanya keilmuan pasti ada perkembangan ya. Iya. Kalau dulu Hippocrates menganggap orang yang sanguinis itu asal kata dari darah, sanguin. Jadi disangkanya orang yang sanguinis itu darahnya banyak gitu. Ya, koleris asal kata dari empedu kuning, kole. Jadi disangkanya dulu orang yang koleris itu empedu kuningnya yang banyak. Makanya disebut kole, ya. Melankolis asal kata dari mela, yaitu empedu merah. Jadi disangka orang yang pilih melankolis tadi yang kayak Mbak Iis dan kayak Mbak Novera, empedu merahnya sangkanya banyak waktu itu, ya. Terus orang yang pilih pragmatis asal kata dari pekma, yang artinya lendir. Gitu. Ya, pragma itu artinya lendir. Namun setelah abad ke-18 ditemukan teori genetika, maka teorinya Hippocrates namanya tetap dipakai, namun ya bahwa dia terdiri dari darah, empedu merah, empedu kuning dan lendir sudah tidak dipakai lagi, tetapi mengarah kepada gen tadi kan ya, yang ada di neuron dan sebagainya, seperti itu. Ya, ini penting loh, sejarahnya harus kita tahu ya. Karena banyak juga tes watak lain dengan nama lain. Betul gitu Mbak Wardah? Wah, banyak sekali Bu Isa. Karena kalau kita bisa berbicara mengenai watak, kalau kita di psikologi kan juga mempelajari mengenai personality yang lebih dalam lagi gitu kan. Iya, itu banyak sekali kita juga, kalau misalnya makanya teman-teman kalau mau psikotes itu bagaimana dan itu apa aja lah, gampang lah tes psikotes. Karena kita sendiri pun sebenarnya punya alat ukur yang banyak dan itu juga tergantung dengan karakteristik permasalahan yang ditangani. Makanya kadang-kala juga butuh bantuan profesional untuk permasalahan-permasalahan yang sifatnya individual ataupun masalah-masalah yang cukup mendalam gitu ya Bu Isa ya. Betul. Ya, karena tadi keterkaitannya lobus parietalis ke frontalis yang di depan, ke occipitalis yang di belakang, ke temporalis, ini dari neuroscience ya. Neuroscience dan dengan emosi. Artinya gini teman-teman ya, walaupun misalnya teman-teman Mbak Novera tadi koleris melankolis, barangkali di antara teman-teman juga ada koleris melankolis, tapi koleris melankolisnya ada bedanya gitu. Ya, secara hasrat itu sama secara hasrat, tetapi dia ada perbedaan. Bagaikan misalnya kayu, sama-sama kayu nih, Mbak Novera pun pakai namanya ya Mbak Novera ya. Ya, Mbak Novera sama Mbak Iis sama-sama kayu. Satu kayu solid, satu kayu jati misalnya gitu. Satu jati anom, jati muda, satu jati tua misalnya gitu.
Tapi sama-sama ya. Nanti misalnya ada watak yang sama-sama nanti batu, satu batu pualam, misalnya satu batu marmer, karena nanti ada kaitannya dengan ya kehidupan sewaktu kecilnya, budayanya, pola asuhnya, kan gitu ya Mbak Warda ya. Betul. Nah, kemudian dengan prinsip-prinsip yang dia pelajari itu. Ya. Berharap teman-teman mendapatkan memang betul-betul yang watak dasar ya, bukan dicampur karena belajar, karena kita rajin taklim, rajin seminar. Ya kita mau cari watak dasar. Batunya yang mana nih? Besinya yang apa nih? Ya, besi holoka, besi apa gitu ya? Kayunya yang mana?